Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are all fine. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. In this occasion ya, pada kesempatan ini I would like to share about announcement text ya. Jadi pada kesempatan ini ya, saya akan berbagi tentang teks pengumuman ya. Baik. Before we start to learn together about this topic, it is better for us to initiate our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Well, everyone, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah melihat ya pengumuman ya, baik itu di papan pengumuman maupun di tempat-tempat umum ya, atau bahkan kita sendiri yang pernah membuat teks pengumuman tersebut ya. Nah, sebetulnya apa pengertian dari pengumuman itu sendiri? Apa saja untuk struktur teks dari pengumuman itu sendiri dan fungsi dari pengumuman itu apa ya? Kita akan mempelajari tentang ketiga hal tersebut pada kesempatan kali ini ya. Baik. We'll move to the next slide. Baik, this is about the definition of announcement ya. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian dari pengumuman. Baik, according to vocabulary.com, an announcement is a public statement that is usually formal and has a specific purpose ya. Jadi menurut vocabulary.com ya, sebuah pengumuman merupakan pernyataan umum ya yang biasanya atau selalu formal serta memiliki tujuan yang spesifik begitu ya atau tertentu. Baik, kemudian announcement text is a text which consists of something or information. Jadi untuk teks pengumuman merupakan sebuah teks ya yang berisi sesuatu atau informasi begitu. Baik, kemudian for the next slide it's about social function ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi sosial. The function of announcement text is to announce something to others or specific groups formally, such as announcing about the events ya. Jadi untuk fungsi dari teks pengumuman adalah untuk mengumumkan sesuatu kepada orang lain atau grup tertentu secara formal ya. Misalnya mengumumkan tentang kegiatan-kegiatan tertentu. Baik. Untuk contoh dari pengumuman itu sendiri itu banyak sekali ya. Misalkan tentang pengumuman kegiatan perlombaan, pengumuman pengumuman peringatan hari-hari besar misalkan ya begitu. Kemudian juga pengumuman misalkan kegiatan gotong royong, acara kebersihan, dan juga misalkan pengumuman tentang berita duka misalkan begitu. Jadi banyak sekali ya variusnya begitu ya, banyak sekali macamnya dari contoh announcement text itu sendiri. Baik, we'll move to the next slide and it's about general structure or generic structure ya. Jadi untuk selanjutnya tentang struktur umum dari teks pengumuman ya. Actually, there are two general structures of announcement text. Jadi ada dua struktur umum ya dari teks pengumuman, yaitu
title ya, judul, dan explanation atau penjelasan. Nah, untuk judul ya tentu saja itu harus ada di dalam teks pengumuman ya. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu explanation atau penjelasan. There are 6 aspects ya in explanation. Jadi ada 6 aspek dari explanation atau penjelasan. Yang pertama yaitu type of event ya, tipe kegiatannya. Jadi tipe kegiatannya itu apa? Itu harus juga di mention di dalam pengumuman. Kemudian ada date and time, tanggal dan waktu. Biasanya untuk pengumuman seperti pengumuman acara kebersihan misalnya ya, itu ada keterangan tanggal dan waktu acara kebersihan akan dilaksanakan. Kemudian ada place ya, atau tempat atau venue ya. Jadi misalkan tempat acara kebersihannya itu di balai dusun begitu. Kemudian ada participants ya, atau orang-orang yang terlibat ya. Kemudian ada address atau alamat ya. Misalkan untuk alamat acara kebersihannya yaitu di Jalan Cimanggu begitu misalkan ya. Kemudian ada contact person. Nah, biasanya untuk setiap pengumuman itu ada contact personnya. Jadi orang yang membaca pengumuman tersebut itu apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengumuman tersebut itu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera atau yang menjadi kontak person untuk pengumuman tersebut begitu. Kemudian kita lanjutnya untuk di sini example atau contoh dari announcement text atau teks pengumuman ya. Honestly ya, sebetulnya ini saya ambil dari internet ya untuk contohnya begitu. Kita baca saja ya. Announcement. The Students Association will hold a student gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact Rudy at the Students Association office. Students Association. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya yang saya ambil dari internet. Bisa juga ya untuk contohnya misalkan pengumuman ya, yang tadi misalkan misalkan yaitu organisasi Karang Taruna Cimanggu akan menyelenggarakan acara kebersihan ya pada hari Minggu misalkan ya, tanggal 16 Agustus 2020 misalkan, yang bertempatan atau berlokasi di Balai Dusun Jalan Cimanggu begitu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Surya di nomor 0888888 misalkan. Itu juga merupakan contoh dari announcement text-nya. For the last slide, it's about assignment. Jadi untuk tugasnya yaitu please write an announcements about certain celebration. Jadi tolong tulis sebuah pengumuman tentang acara atau acara tertentunya begitu. Baik everyone, that's all for today's meeting. Jadi hanya itu ya untuk pertemuan pada hari ini ya. Thank you very much for joining English class. Terima kasih banyak telah bergabung di kelas bahasa Inggris ya. We will see you the next week, of course with different topic ya. And we close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and good luck.